Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana banyak orang berkata demikian, tapi kita sebagai orang percaya, teguh iman kita. Karena firman Allah sudah berkata, kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yesus sudah berkata dengan jelas, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman Allah menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu itu, perkataan-Mu itu berkuasa dan hidup bagi setiap kami, orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Yesus perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardik, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempas orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Puji nama Tuhan. Tema kita, dasarnya perkataan Yesus. Kita sudah baca tadi dalam firman Allah bagaimana dasarnya perkataan Yesus bagi setiap orang yang percaya. Dan saya mau katakan perkataan Yesus memberi kita hidup, baik bios maupun zeus, di dalam hidup ini, baik bios maupun zoe dalam kehidupan kita ini. Karena hidup yang sementara ini, di mana kita beraktivitas, di mana kita melakukan tugas-tugas kita, mencari nafkah, mencari segala hal yang kita butuhkan selama kita hidup dalam kesementaraan ini. Tapi juga Tuhan memberikan kita hidup zoe yang kekal itu, di mana arah dan tujuan kita sudah jelas bahwa kita hidup karena perkataan Tuhan Yesus itu. Kita mendapatkan hidup di bumi ini karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan tugas-tugas kita di bumi ini karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Perkataan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang indah dan dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita terus mempercayai. Firman Allah berkata dalam Kolose bahwa kata perkataan Yesus itu kusimpan dalam hatiku. Firman Allah katakan dalam Mazmur 119 bahwa ketika aku menaruh perkataanmu dalam hatiku riang gembira, hatiku bersuka cita. Dan itulah sebabnya saya katakan, taruh firman Allah yang berkuasa itu di dalam kehidupan, taruh perkataan Yesus yang berkuasa itu dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, kata firman Allah, perkataan Yesus penuh kuasa. Di mana kuasanya? Dari pembacaan tadi kita sudah lihat bagaimana setan mencoba mengganggu dia. Ya, aku tahu bahwa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus tidak membiarkan terus dia mengoceh. Lalu diperintahkan setan itu keluar, dan setan itu pun taat. Saya mau katakan kepada kita, ya, perkataan Yesus adalah perkataan yang memberikan hidup. Perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Kalau engkau percaya dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan mampu menolong engkau, menyembuhkan engkau, memberkati engkau. Perkataannya adalah perkataan yang penuh kuasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus dalam kehidupan ini, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan.
Perkataan Yesus adalah perkataan penuh kuasa. Dia memerdekakan kita, Dia melepaskan kita, Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia membebaskan kita dari segala ikatan dosa karena Tuhan. Bahkan setan sekalipun yang dianggap yang menjadi lawan manusia yang paling tangguh, mampu dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan maut sekalipun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi terus menaruh perkataan Tuhan Yesus dalam hati kita. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberi kekuatan bagi orang percaya. Jadi dalam hidup ini kadangkala ya naik turun kehidupan itu, irama kehidupan kadang lemah, kadang kuat, kadangkala kita menangis, kadangkala kita sedih, kadangkala kita gembira dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa hidup itu perlu terus mendapatkan perkataan-perkataan Yesus. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Perkataan Tuhan Yesus itu harus selalu kita dengar, supaya Dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dalam mengharungi kehidupan ini, dalam mengharungi samudra kehidupan ini, sehingga kita sampai nanti di pelabuhan damai sana, di pelabuhan kesukaan itu, di pelabuhan ilahi itu, di mana Tuhan menyambut kita. Dan kalau kita lemah, minta perkataan Tuhan itu, taruh perkataan Tuhan itu dalam hati kita, supaya kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berharap tidak ada orang-orang yang lemah. Kalaupun engkau lemah dalam situasi yang sekarang ini, jangan pernah putus asa. Taruh perkataan Tuhan itu. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang penuh kuasa. Dasar perkataan Tuhan itu dalam kehidupan ini. Saya akan menyampaikan firman Allah ini dalam beberapa seri ke depan. Saya mau katakan betapa pentingnya kita menaruh perkataan Yesus dalam hati kita, dalam dada kita, dalam pikiran kita, supaya apa? Kekuatan Tuhan senantiasa berada dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan perkataan Yesus itu kita rasakan, kita nikmati dalam mengharungi kehidupan ini, dan sampai kita bertemu muka dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa perkataan-Mu ya dan amin, bahwa perkataan memberikan hidup penuh kuasa dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya dan kami hidup berdasarkan perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mantap, mantap, mantap. Haleluya. Amin.